Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah homeschooling, pertemuan kelima, kali ini kita akan coba membahas tentang masyarakat informasi dan net generation. Untuk pengantar, seperti kita ketahui bersama teman-teman bahwa perkembangan masyarakat itu sangat dinamis sekali, sangat cepat terjadi perubahan-perubahan sosial, kemudian perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat gitu. Namun secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga fase perkembangan gitu. Yang pertama itu adalah pra-industrial ya, kemudian fase industrial dan post-industrial atau setelah gitu. Jadi sebelum adanya industri, kemudian ketika fase industri dan setelah fase industri gitu ya. Nah, untuk fase pra-industrial atau sebelum masuk kepada fase industri, yang mana kekuatan yang ada di masyarakat itu bersumber pada sumber daya alam gitu. Jadi banyak masyarakat pada saat itu memanfaatkan sumber daya alam, terutama lahan ya, terutama lahan. Kemudian beralih ke masa di mana industri sangat berkembang pesat pada masa itu gitu. Nah, yang mana kekuatan pada masyarakat industri adalah mesin. Nah, ini mulai banyak pabrik-pabrik, kemudian kendaraan, kemudian perabotan. Nah, ini semua berkat adanya industri yang digerakkan oleh mesin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah industri mesin itu ada post industrial, yang mana kekuatan utamanya itu berbasis pada informasi dan teknologi informasi gitu. Jadi pada teknologi digital gitu ya. Banyak informasi yang bisa dibagikan, kemudian banyak alat-alat digital, bahkan mesin juga sudah terdigitalisasi gitu, bisa dikendalikan hanya dengan smartphone misalnya gitu, tidak lagi membutuhkan tenaga manusia untuk langsung menjalankan mesin gitu, tapi cukup dengan dikendalikan gitu. Nah, itu tiga fase perkembangan manusia secara umum ya, bisa kita klasifikasikan seperti itu. Yang mana saat ini kita berada di post industrial, teman-teman. Perubahan yang ada di masyarakat, jika kita lihat dari perkembangan industrinya, mungkin teman-teman pernah mendengar industri 4.0 ya. Nah, itu ditandai dengan munculnya pekerjaan baru, jenis-jenis pekerjaan baru, kemudian ditandai dengan pergeseran angkatan kerja di berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan manufaktur, yang mana sudah tergantikan oleh sektor jasa gitu, banyak sektor jasa gitu. Nah, itu salah satu contoh yang perubahan yang terjadi, yang mana ditandai dengan muncul berbagai macam pekerjaan-pekerjaan baru yang menggantikan beberapa pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Nah, misalnya kalau dulu teman-teman mungkin familiar sekali ya, setiap ada keramaian pasti ada tukang parkirnya gitu. Nah, saat ini parkir saja sudah digital ya, sudah menggunakan mesin gitu, sudah terkomputerisasi gitu, bahkan tinggal menggunakan kartu, kartu kayak kartu e-tol gitu. Jadi bisa digunakan untuk parkir juga. Nah, itu dampak dari perkembangan teknologi informasi gitu. Sehingga muncul pergeseran di sektor pekerjaan, begitupun di sektor pertanian juga terjadi perubahan-perubahan gitu, mulai dari proses tanam sampai ke panen itu
udah berubah dari zaman ke zaman gitu ya, terutama dari perubahan industrinya dari mulai dengan manual, dengan saat ini sudah ada yang hanya dengan smartphone itu ada gitu. Industri pertanian yang udah otomatis atau terdigitalisasi gitu. Nah, itu beberapa pergeseran gitu. Kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya ada pekerjaan pengemudi drone, kemudian ada ojek online itu juga, mana tidak terfikirkan mungkin di 20 tahun yang lalu bahwa bakalan ada pekerjaan ojek online gitu. Itu bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat, teman-teman. Perkembangan teknologi informasi yang udah serba digital tentu akan menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat dengan gaya bersosialisasi yang baru, teman-teman gitu. Jadi ada sisi lain dalam kegiatan interaksi yang terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat maya atau masyarakat digital ya. Nah, yaitu adalah terbentuknya komunitas virtual atau virtual community dengan bentuk ruang yang disebut dengan cyberspace gitu. Nah, jadi mereka akan berkumpul di dunia maya atau di bersosial media yang mana mereka membentuk komunitas-komunitas sendiri di dunia maya tersebut gitu. Nah, komunitas tersebut dinamakan virtual community yang mana ruang untuk mereka berinteraksi itu disebut dengan cyberspace gitu ya. Nah, dengan adanya cyberspace ini, mereka akan membentuk semacam community of online fun gitu. Jadi kayak komunitas yang mana mereka hanya bertemu ketika online saja, walaupun tidak kenal secara dekat, tetapi mereka membentuk kedekatan atau membentuk kelompok secara online gitu. Yang mana tujuannya lebih cenderung kepada hal-hal yang memang mereka sukai atau memiliki kesamaan-kesamaan tujuan gitu ya, sehingga mereka berkumpul membentuk suatu kelompok atau komunitas. Nah, kelompok ini mereka akan saling berkomunikasi dengan media internet, yang mana mereka akan membuat semacam subkultur sendiri gitu yang khas, culture sendiri yang khas dalam kelompok mereka gitu. Mereka akan berkomunikasi dengan intensif di dunia maya dan menjadi kelompok yang memang karena tujuannya ada tujuan tertentu, tentu akan lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan, yang memiliki kesamaan tujuan segala macamnya, sehingga menjadi kayak penggemar fanatik lah di dunia maya gitu. Nah, ini bisa seperti perkumpulan pecinta apa, misalnya klub sepak bola apa gitu, sehingga dari berbagai daerah berkumpul dalam suatu wadah gitu, wadah online yang memang jarang bahkan tidak pernah ketemu, tetapi mereka bisa membentuk komunitas tertentu, yang mana di komunitas tersebut ada aturan-aturan juga. Kemudian mereka semakin membentuk kebudayaan mereka sendiri di kelompok tersebut, dan ada aturan, kemudian mungkin ada struktur organisasi juga, sehingga mereka jadi lebih intensif untuk berkomunikasi di dunia maya gitu ya. Nah, itulah semacam terbentuknya masyarakat yang memang adanya hanya di dunia maya gitu, bukan karena mereka adanya kedekatan geografis atau karena adanya hubungan darah, tetapi karena mereka ketemunya hanya di dunia maya dan menganggap ada kesamaan-kesamaan tertentu atau tujuan-tujuan yang sama gitu, sehingga mereka berkumpul membentuk kelompok tersendiri gitu. Nah, itu merupakan bentuk dari adanya atau perkembangan teknologi informasi yang terjadi di masyarakat gitu. Selanjutnya keterkaitan masyarakat informasi net generation terhadap homeschooling.
Baik, di mana keterkaitannya, teman-teman? Perkembangan homeschooling saat ini, teman-teman, memang tidak bisa terlepas dari eh, berkembangnya juga jaringan komputer dan keterbukaan informasi yang ada gitu, teman-teman. Jadi kenapa homeschooling bisa berkembang pesat? Ya, salah satunya karena berkembang pesat juga keterbukaan informasi gitu ya, yang mana membantu atau memudahkan para homeschooler dalam melakukan interaksi dari tempat tinggal mereka masing-masing, kemudian kemudahan dalam mengakses informasi yang ada di internet, yang ada di situs-situs yang menunjang kegiatan belajar, sehingga para homeschooler, sebutan untuk mereka yang homeschooling, para homeschooler ini bisa terbantu gitu, atau lebih mudah dalam mengakses kebutuhan belajarnya dengan adanya keterbukaan informasi, jaringan komputer, kemudian adanya sumber-sumber belajar yang terdapat di internet gitu, atau yang ada di platform-platform belajar yang mendukung kegiatan homeschooling gitu ya. Bahkan masing-masing homeschooler ini bisa berinteraksi juga dengan adanya keterbukaan informasi ini. Selanjutnya, posisi homeschooling dalam persekolahan yang dilihat dari persamaan dan perbedaan pokok homeschooling dengan sekolah. Perbedaan pokok sekolah dan homeschooling. Nah, yang pertama kita lihat di sekolah, yang mana kalau dari sisi tanggung jawab pendidikan, itu anak didelegasikan kepada orang tua, didelegasikan oleh orang tua kepada guru dan sekolah. Artinya anak diberikan kepada guru dan sekolah karena orang tuanya sudah mendelegasikan itu. Nah, berbeda dengan homeschooling yang mana tanggung jawab pendidikan itu sepenuhnya berada di tangan orang tua. Artinya orang tua yang mendidik, orang tua nanti yang mengajarkan, orang tua yang mendampingi kegiatan pembelajaran di homeschooling. Ini berbeda ya tanggung jawabnya. Yang mana yang di sekolah itu orang tua mendelegasikan kepada guru dan sekolah, sedangkan homeschooling tanggung jawab itu dipegang penuh oleh orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Kedua, jika kita lihat dari peran, untuk di sekolah itu peran orang tua atau keluarga relatif lebih minim. Karena memang di pendidikan sekolah itu dijalankan oleh guru dan sekolah. Jadi guru yang memang banyak berperan gitu, atau unsur-unsur yang ada di sekolah lebih banyak berperan gitu ya. Orang tua cenderung perannya lebih sedikit. Nah, berbeda dengan yang ada di homeschooling, yang mana peran orang tua dan anak itu sangat vital dan menentukan keberhasilan pendidikan. Artinya, orang tua mengambil peran yang lebih besar dalam pembelajaran yang ada di homeschooling. Pada anak yang tidak diajarkan langsung oleh orang tua, inisiatif dan arah pendidikan tetap ditentukan oleh kebijakan atau kesepakatan antara orang tua dan anak. Jadi nanti ketika ada homeschooling majemuk atau komunitas nantinya, walaupun orang tua tidak mengajar langsung atau tidak memberikan kegiatan pembelajaran langsung yang seperti ada di sekolah, tetapi tetap orang tua harus menyepakati, harus menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan untuk anaknya gitu. Nah, ini biasanya terjadi di homeschooling, majemuk ataupun komunitas nantinya. Ada hal-hal yang memang perlu disepakati gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari poin 2 terkait dengan peran ya. Ada perbedaan antara peran di sekolah dan yang di homeschooling. Dan yang ketiga, nah dari sistem. Kalau di sekolah itu sistem pembelajarannya sudah mapan. Ya karena sudah berlangsung lama ya, sudah berlangsung lama, kemudian dana untuk pengembangan juga besar dan orang-orang atau unsur-unsur yang terlibat dalam pendidikan persekolahan juga udah cukup banyak gitu ya. Kurikulumnya sudah baku, kemudian tenaga pengajarnya juga sudah tersedia, udah sesuai dengan bidangnya dan segala macamnya. Nah,
Berbeda dengan yang ada di homeschooling yang mana memang membutuhkan komitmen dan kreativitas orang tua berdasarkan kebutuhan belajar dan minat anak gitu. Jadi di homeschooling ini ya memang karena peran orang tua tadi lebih besar ya jika dibandingkan dengan di persekolahan, maka memang menuntut kreativitas dan komitmen dari orang tua. Yang mana orang tua juga harus tahu apa sih sebenarnya kebutuhan anak, apa sih minat anak. Nah, itu juga yang berbeda di sekolah. Kalau di sekolah kan ya mereka harus memenuhi standar-standar ini loh yang dari kurikulum. Nah, berbeda dengan homeschooling karena ini didesain oleh orang tua atau nanti oleh beberapa orang tua yang menyepakati, maka membutuhkan kreativitas dan komitmen dari orang tua sebagai orang yang memang mengarahkan nantinya, mengarahkan kebutuhan belajar anak itu seperti apa, kemudian minat anak ini sebenarnya kemana atau minatnya apa gitu. Itu memang membutuhkan kreativitas dan komitmen gitu ya. Kemudian perbedaan yang keempat, nah kalau di pendidikan sekolah atau di pendidikan formal, sistemnya sudah terstandarisasi untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum. Ini memenuhi kebutuhan secara umum ya. Kalau teman-teman ingat bahwa di pendidikan itu ada 8 standar pendidikan, sebenarnya itu juga berlaku di jalur pendidikan non formal ya, ada 8 standar pendidikan, tetapi itu didesain secara umum gitu. Nah, berbeda dengan yang ada di homeschooling yang mana sistem pendidikannya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarganya seperti apa. Anak sebenarnya dominannya di mana gitu. Nah, boleh misalnya keluarga ingin menonjolkan apa yang dirasakan itulah yang dominan anak gitu. Misalnya anak memiliki kemampuan dalam menggambar ya, silakan kalau misalnya keluarga di homeschooling akan mendesain kurikulum atau mendesain pembelajaran yang memang disukai oleh anak itu anak diarahkan dengan menggambar, mendesain dan sebagainya. Ya karena itu tadi, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga tersebut gitu. Perbedaan yang kelima, kalau di sekolah itu pengelolaannya terpusat. Artinya kurikulumnya sudah ditetapkan untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia misalnya. Jadi dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah sampai ke sekolah misalnya itu sudah ada kurikulumnya, sudah ada pengelolaannya gitu ya, pengelolaan standar apa petunjuk-petunjuk pengelolaannya. Nah, sedangkan di homeschooling pengelolaan itu terdesentralisasi tergantung pada keluarganya seperti apa. Keluarganya mau mendesain kurikulum yang seperti apa gitu. Atau menyepakati kurikulum-kurikulum yang bagaimana gitu atau memilih lah, memilih kurikulum, memilih mata pelajaran apa yang akan diajarkan, mata pelajaran apa yang akan dominan. Nah, itu semua terdesentralisasi tergantung pada keluarga gitu. Ya, tergantung pada keluarga yang mana idealnya memang keluarga mengikuti bakat dan minat kemauan anak gitu ya. Nah, itu berbeda dengan yang ada di sekolah yang mana terpusat dari pemerintah pusat sampai ke yang pelaksana tingkat bawah itu harus melaksanakan gitu. Jadi tidak bisa pilih, harus melaksanakan. Nah, berbeda dengan homeschooling yang memang bisa memilih atau menyepakati atau mendesain sendiri materi pembelajaran atau kurikulum yang akan diajarkan di homeschooling gitu. Keenam, teman-teman, kalau di pendidikan formal atau di sekolah itu jadwal belajar itu sudah ditentukan secara seragam gitu. Artinya dari jam 8 sampai jam 1 siang misalnya itu sudah ditentukan jadwalnya hari ini mau belajar apa, harus mengikuti jadwal yang ada gitu. Nah, ini berbeda dengan homeschooling yang mana jadwal itu bisa lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya teman-teman menyaksikan video podcastnya Deddy Corbuzier dan Kaseto, itu seminggu hanya 3 kali pertemuan, itu pun dengan waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Ya karena memang sifatnya yang fleksibel gitu, tergantung dari kesepakatan yang dibuat oleh orang tua dan anak, atau kalau dalam homeschooling komunitas nanti ya tergantung kesepakatan dari homeschooler yang ada di masing-masing homeschooling keluarga gitu ya, sehingga akan ada penyepakatan
jadwal, kemudian jadwalnya dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak atau disesuaikan dengan kesibukan orang tua gitu. Nah, kalau di sekolah kan tidak bisa ya, kalau misalnya jam 8 ya harus jam 8. Nah, kalau di homeschooling itu bisa sesuai kesepakatan. Kalau misalnya pembelajarannya mau dilaksanakan pada sore hari ya silakan saja gitu. Artinya jadwalnya lebih fleksibel gitu. Itu saja teman-teman pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang mana intinya adalah perkembangan informasi dan komunikasi itu mempengaruhi perkembangan homeschooling juga gitu. Artinya para homeschooler akan sangat terbantu sekali dengan perkembangan teknologi informasi yang mana mendukung kegiatan pembelajaran di homeschooling itu sendiri. Bagaimana kemudahan dalam mengakses informasi di web, berjumpa sesama homeschooler dan sebagainya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk like and subscribe channel ini, dukung channel ini. Like and subscribe-nya ditunggu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ini merupakan link absensi, jangan lupa untuk diisi apabila sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ini untuk yang kelas A dan ini untuk kelas 4B. Terima kasih.